sejarah ya? Iya nih, kalian belajar belum? Udah dikit. Untuk apa belajar? Materinya tentang apa teh? Konflik-konflik di dunia gak sih? Yang di Timur Tengah dan lain-lain itu kan? Iya. Oh, kakak tahu konflik yang Timur Tengah itu sempat ramai dibicarain. Saya juga tahu tahun dari tahun 1980 sampai 2002-an kan? Iya nih, kalau gitu belajar sama kakek nenek aja gak sih? Ya udah jelasin dong, Kek, Nek. Langsung. Jadi waktu itu habis Perang Dunia Kedua beres, ada konflik di Timur Tengah yang ujung-ujungnya jadi perang. Namanya Perang Teluk. Saya ingat kakek sih ada 3 kali perang, yaitu Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Perang Teluk 3. Kenapa kok bisa disebut perang teluk? Soalnya terjadinya di Teluk Persia. Kenapa perang? Jadi kalau Perang Teluk 1 itu terjadinya karena Irak sama Iran pernah rebutin perbatasan di Selat Shatt al-Arab. Apa itu teh? Shatt al-Arab tuh sungai yang hilirnya mengarah ke perbatasan Iran sama Irak, yaitu Teluk Persia. Bukannya konflik perebutan mah udah selesai lewat perjanjian Algier ya? Sebenarnya sudah selesai, tapi habis itu si Irak ini ketakutan karena di Iran lagi ada revolusi Islam. Oh, revolusi yang dipimpin sama Ayatullah Khomeini. Oh, aku tahu. Jadi, Saddam Hussein, pemimpin Irak saat itu takut revolusi Islam Iran nyebar ke Irak yang menyebabkan benturan antara aliran Sunni sama Syiah. 100 buat kamu. Setelah 1 April 1980, Perdana Menteri Irak pernah diserang sama granat. Lalu si Saddam Hussein nyalahin pemerintah Iran. Balasannya, si Saddam mengusir ribuan orang Iran dari Irak. Nah, lalu pada tanggal 9 April 1980, Iran memutusin hubungan diplomatik sama Irak. Terus kalau dampaknya gimana? Aku tahu, dampaknya tuh kerugian 500 juta dolar AS, perekonomian yang terhambat, produksi minyak turun drastis karena ladang minyak rusak. Ada korban jiwa, kalau dari Irak korbannya 200.000 jiwa, kalau Iran 1 juta jiwa. Kalau gitu pemerintahan juga terhambat. 100 buat kamu. Terus kalau perang teluk 2 gimana tuh nih? Nah, setelah perang Teluk 1 ngelawan Iran beres, si Irak berjanji nggak bakal menginvasi negara-negara tetangganya. Setahun kemudian, dia malah mau invasi negara tetangganya. Aduh, gak kapok-kapok si Saddam Hussein nih. Beliau gak kapok soalnya pengen jadi penguasa tunggal di daerah Teluk Persia. Jadi Irak invasi Kuwait. Kenapa harus Kuwait? Ada 3 alasan. Pertama, cadangan minyak bumi Kuwait itu lebih banyak. Jadi Irak ada niat ngambil minyak bumi itu. Kedua, Irak banyak hutang ke Kuwait abis perang Teluk 1, tapi marah pasti tagih. Kroco. Ketiga, si Saddam bilang kalau wilayah Kuwait itu dulunya wilayah Irak yang melepaskan diri. Nah, abis itu baru deh Irak invasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Apa yang jadi pembeda antara perang Teluk 1 dan perang Teluk 2, Nek? Kalau di perang Teluk 2, PBB ikut andil. Sebenarnya si PBB itu udah nyuruh Irak buat mundur dari Kuwait, tapi si Iraknya ngeyel. Ada yang tahu gak nama operasinya apa? Desert Storm dipimpin sama Jenderal Colin Powell. Nah, si Saddam Hussein ini juga malah nyerang Arab sama Israel dan nuduh kedua negara tersebut jadi benang kerok konflik di tanah Arab. Beresnya perang Teluk 2 ini, waktu Irak udah gak kuat lagi lawan pasukan PBB yang senjatanya lebih canggih. 100 buat kamu. Terus dampaknya apa? Irak dilarang mengekspor minyak, ada keruntuhan ekonomi. Terus kalau perang Teluk 3 gimana? Perang Teluk 3 itu antara Amerika Serikat sama Irak. Amerika menduga kalau Irak punya senjata permusnahan massal yang bahaya banget buat dunia. Irak udah kena sanksi ekonomi tapi gak mempan. Alasannya juga karena Amerika Serikat pengen ngebebasin rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein. 17 Maret 2003, George W. Bush, si presiden Amerika, ngakhirin diplomasi sama Irak. Si Bush juga mengultimatum Saddam Hussein buat ninggalin Irak. Terus? Enggak, si Saddam Hussein gak nurutin ultimatumnya. Kroco. Irak kan cadangan minyaknya banyak ya, jadi Amerika pengen nguasain itu juga gak sih?
Betul, intinya penyebab orang Teluk Tiga tuh ya karena Amerika pengen ngejatuhin rezim Saddam Hussein. Terus gimana? Rezim Saddam Husseinnya jatuh nggak? Berhasil, Saddam Hussein dihukum mati pada tahun 2006. Wow, Ada yang tahu nggak dampak perang Teluk Tiga apa? 80.000 jiwa terbunuh, kota Baghdad hancur, disintegrasi antar suku. Ada politik sektarian juga, itu tuh apa sih? Itu tuh paham kebencian antar golongan. Oh, paham. Wah, makin ngerti nih. 100 ini mah. Hai.